Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjumpa lagi dengan saya Muhammad Setiawan. Kali ini saya akan membagi ilmu, men-share ilmu. Mungkin sama-sama kita akan belajar tentang berwudu. Jadi materi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang berwudu. Tujuan untuk mempelajari wudhu ini banyak sekali bagi umat Islam ya, untuk mensucikan diri, hati kita, lahir dan batin, untuk memurnikan diri, dan serta untuk mensucikan diri kita dalam beribadah. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu apa sih itu berwudhu? Pengertian wudhu itu apa sih? Jadi wudhu itu menurut bahasa adalah husnu atau keindahan, atau yang kedua nadhafa atau kebersihan. Jadi wudhu menurut istilah adalah peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah 4 anggota badan, yaitu muka, tangan, kedua tangan tadi, kepala, dan kedua kaki, dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tujuan berwudu tadi sudah saya sempat bahas, yaitu tujuannya adalah untuk mencapai kebersihan lahir dan batin, memurnikan diri, serta menghadirkan kesucian dalam ibadah. Nah, itu definisi dari berwudu. Selanjutnya dalil tentang wudu. Kenapa sih kita harus berwudu? Apa sih dalilnya? Nah, kita akan melihat merujuk pada dalil yang pertama dari Al-Quran. Dijelaskan Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtu ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafi wamsahu bi ru'sikum wa arjulakum ila ka'bain. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhkanlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu, dan basuhi kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Itu dalil yang pertama dari merujuk Al-Quran. Dalil yang kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, La yaqbalullah salatan salat ahdikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu jika ia berhadas sehingga ia berwudu. Itu dalil yang kedua dari hadis. Jadi berwudu itu kita harus memiliki dasar, ya, dasar dalil yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil-dalilnya. Kemudian selanjutnya rukun wudu. Apa sih itu rukun wudu? Rukun wudu itu adalah wajibnya berwudu. Jadi wajib berwudu itu ada niat. Yang pertama niat wudu, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga membasuh 2 tangan sampai dengan siku, yang keempat menyapu seluruh kepala, yang kelima membasuh 2 kaki beserta 2 mata kaki, dan kemudian tertib. Itu rukun wudu. Kemudian kita selanjutnya membahas tentang sunnah wudu. Nah, adapun sunnah wudu ini merupakan rangkaian yang sunnah dari Bafaddal al-Hadramain, ya, yang menjelaskan sunnah-sunnah wudu. Yang pertama bersiwak, yang kedua basmalah, kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat berkumur-kumur 3 kali, yang kelima menghirup air ke dalam hidung atau
yang disebut dengan istinsyak, jadi 3 kali. Kemudian yang keenam, memasang niat wudhu dalam hati berbarengan dengan membasuh muka atau wajah. Yang ketujuh, membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali, ya. Kemudian mengusap sebagian kulit kepala dengan air 3 kali. Kemudian selanjutnya menyapu seluruh kebagian kepala. Kemudian selanjutnya menyapu kedua telinga 3 kali. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian menghadap kiblat. Lalu yang terakhir membaca doa setelah berwudu. Itu adalah sunnah-sunnah daripada berwudu. Kemudian selanjutnya membatalkan wudu. Nah, di sini kalau kita berwudu ada terjadi batal. Nah, apa sih yang menyebabkan kita batal wudu? Di sini yang membatalkan wudu antara lain yaitu buang air kecil, ya. Kemudian buang angin, jadi sesuatu yang keluar dari dubul dan kubul. Kemudian keluarnya air mani, wadi dan mazi, ya. Kemudian tertidur lelap di sini dalam keadaan yang tidak sadar. Jadi tidur dalam keadaan tidak sadar itu membatalkan wudhu juga. Kemudian hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila, ya, dan gila, kemudian memakan daging unta. Itu yang membatalkan wudhu. Jika terjadi hal demikian maka batal wudhu kita. Kemudian selanjutnya yaitu doa sesudah wudhu. Nah, doa sesudah wudhu ini dilakukan ketika kita sudah melakukan wudhu. Bagaimana sih doanya? Doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad dan Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-orang yang selalu bertaubat, serta jadikanlah aku sebagai bagian dari golongan orang-orang yang selalu bersuci. Itu doa setelah berwudu. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi wudu itu merupakan kewajiban bagi umat Islam apabila dia hendak sholat, karena sholat hukumnya wajib, maka berwudu sebelum sholat itu jadi wajib, jadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Kemudian wudu juga sunnah. Kenapa sunnah? Karena sunnah diperintahkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, maka apa yang dilakukan Rasulullah maka itu menjadi sunnah bagi kita selaku umat Islam. Kemudian berwudu juga untuk membersihkan rohani kita dan jasmani kita, untuk menjaga kebersihan hati kita. Itu kesimpulan dari berwudu. Untuk penutup, sekian dari materi ini. Mungkin banyak sekali kekurangan dari materi saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi berwudu ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan bagi teman-teman sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.